Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Sahabatku benteng jiwa dimanapun Anda berada, tema yang akan saya angkat kali ini mengenai sholat. Tentunya sholat yang sesungguhnya itu bagaimana? Inilah yang akan kita buka bersama, kita kaji bersama, agar sholat kita tidak menjadi hanya sebuah rutinitas kewajiban badannya saja, tetapi rohaninya hadir kepada Allah. Nah, bagaimana sholat itu? Bagaimana teknik sholat yang benar-benar mi'rajul mukminin, benar-benar mi'raj bertemu Allah? Dengan sholat sendiri itu adalah perjalanan rohani, perjalanan satu jiwa bertemu Tuhannya. Tentunya hal ini wajib dan harus yang menjadikan sahnya sholat. Sholat yang kita kerjakan selama ini memang masih sebuah pelatihan diri saja, agar bisa memasuki sholat yang sesungguhnya, sholat yang berkekalan, sholat yang tanpa waktu, tanpa batas. Setiap saat, setiap helai nafas ini dia senantiasa sholat. Nah, ini bagaimana? Sahabat benteng jiwa dimanapun Anda berada, keselamatan adalah hal yang harus sudah dialami manakala jasad ini masih berada di dunia. Keselamatan bukan hanya sebuah harapan yang disandarkan pada satu amal, pada satu amaliyah yang kita kerjakan. Akan tetapi keselamatan ini harus sudah wujud di dalam diri ini, bahwasanya ketika jasad ini mati, keselamatan itu sudah murni didapat. Nah, keselamatan ini tergantung bagaimana seorang itu bisa melaksanakan sholat, melaksanakan kewajiban sholat. Tentu secara hakikat kewajiban di sini adalah bukan wajibnya 5 waktu saja, tetapi secara hakikat yang menjadi wajibnya sholat adalah bertemu Allah. Dan inilah yang menjadi kunci keselamatan sejati, sehingga bisa terwujud dan sudah terwujud, pasti kita akan selamat tanpa ada kata, tanpa ada tanda tanya, tanpa ada harapan ataupun angan-angan tentang keselamatan itu akan kita dapat atau tidak. Maka dari itu, bagaimana agar bisa melaksanakan sholat yang benar sebagai wajibnya setiap manusia, agar bisa senantiasa hadir dan kembali pada Allah setiap saat waktu, dimanapun kita berada, kita dalam keadaan sholat. Saudaraku benteng jiwa dimanapun Anda berada, sholat akan benar manakala syahadat kita sudah benar.
Jadi kualitas sholat itu akan diraih ataupun didapat ketika syahadat kita benar-benar sudah benar, benar-benar sudah nyata menyaksikan Allah, menyaksikan Muhammad ini siapa. Sedang kita tahu bahwasannya kita manusia itu cara syariatnya adalah sebuah ciptaan Tuhan ya, yang mana ada yang diciptakan dan ada yang menciptakan. Yang menciptakan bernama Tuhan, yang diciptakan bernama makhluk. Keduanya saling mempunyai sifat ya. Sementara Allah adalah sifatnya hayat, hidup, abadi, langgeng, dan lain sebagainya. Dan makhluk itu sifatnya mati, hancur, fata morgana, dan lain sebagainya. Tidak langgeng, tidak kekal. Inilah sifat makhluk. Dari itu ketika berucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu sejatinya bukan makhluknya yang berucap, tetapi dengan daya dan upaya, kekuatan dan kehendaknya Allah lah, sehingga kita bisa bersaksi terhadap siapa yang hidup di dalam diri kita. Maka dari itu dari sini kita akan dihantar menuju sholat yang sesungguhnya, sholat wusta ataupun sholat daim yang berkekalan. Perbaikilah syahadat kita terlebih dahulu, baru bisa melaksanakan sholat. Apabila syahadat kita masih belum benar, sholat pun akan rusak. Sholat pun akan menjadi sebuah rutinitasnya jasad saja, yang hanya akan menyehatkan jasmania, sementara rohaniyahnya sakit, tidak bisa menuju Tuhan yang sejati. Maka dari itu segeralah menuju Allah dengan bersyahadat yang baik dan benar, yang dituntun oleh mursyid ataupun dituntun oleh guru akhirat, agar kita bisa menunaikan sholat yang hakiki, sholat yang berkekalan, yaitu taimul hak di sini, agar setiap helai nafas itu mengandung nilai sholat ya. Nah, demikian sahabat Benteng Jiwa, sedikit tapi padat ya, artinya pemahaman sedikit tapi luas jika kita mau merenung. Jadi merenunglah dan terus merenung agar kita bisa berjumpa dengannya, agar kita bisa wusul ilallah. Itulah sejatinya zikir yang bisa menghantar kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.